Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Madianing Tias. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video saya yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang regresi linier berganda menggunakan metode OLS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara membaca hasil analisis regresi linier berganda menggunakan metode OLS. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui hasil analisisnya pada aplikasi Shazam. Kemudian pada hasil analisisnya kita copy, kemudian kita pastekan ke Microsoft Word. Seperti ini tampilannya jika sudah memindahkan hasil analisisnya ke Microsoft Word-nya. Seperti yang kita ketahui, pada hasil analisis ini terdapat nilai R-square-nya. Di sini nilai R-square-nya 0,9653. Di situ ada beberapa yang sudah saya tandai. Ada R-square-nya, kemudian ada juga F-tabelnya. Nilai F-tabel itu ada 216.955. Kemudian selanjutnya ada variabel-variabelnya, itu ada variabel 1 sampai dengan 5. Di situ terdapat nilai estimate-nya, kemudian ada juga standar error-nya. Di sana sudah saya beri tanda warna yang berbeda pada setiap variabelnya. Dari variabel 1 sampai dengan 5 itu memiliki warna yang berbeda supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Dari hasil analisis linier berganda ini dapat kita ketahui bahwa di sana terdapat banyak sekali hasil dari analisisnya. Dari hasil analisis ini kita dapat membuatnya lebih sederhana atau lebih simpel lagi. Kita bisa buat dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk tabel itu kita hanya membuat variabel namanya, kemudian koefisiennya. Di sana kita buat konstantanya, luas lahan yaitu variabel X1, jumlah pupuk setara Posca itu variabel X2, jumlah gramason itu variabel X3, jumlah tenaga kerja dalam keluarga itu variabel X4, dan jumlah tenaga kerja luar keluarga itu X5. Kemudian kita tinggal masukkan aja nilai yang ada pada hasil analisis. Di sana ada konstanta itu 0.93606, kemudian standar errornya 1.265. Itu kita tinggal masukkan aja ke tabel yang telah kita buat. Sama halnya dengan variabel 1 sampai dengan variabel kelima, itu kita tinggal buat aja atau kita masukkan dari hasil analisisnya ke dalam tabel yang telah kita buat. Kemudian untuk R pangkat 2 itu yang dimaksud adalah R-square. Jadi kita lihat nilai R-square-nya berapa, kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Untuk F hitung itu juga terdapat pada hasil analisis, itu tinggal kita lihat, kemudian kita letakkan pada tabel yang telah kita buat. Kemudian untuk mencari F tabel 5% itu dapat kita lihat pada tabel yang ada pada penuntun. Itu terdapat V1 dan juga V2. V1 itu dimana variabelnya dan V2 itu sampelnya. Di sini saya menggunakan variabel berjumlah 5, sampelnya itu 45. Maka kita masukkan ke dalam rumus jumlah variabel dikurang 1, maka kita hanya fokus ke 4, ke baris keempat. Kemudian rumus sampelnya itu sampel dikurang variabel, dapatlah 40. Maka kita lihat pada baris ke-40 kolom keempat itu terdapat 2.61.
Maka itulah hasil F-tabel 5%. Kemudian kita tinggal tulis hasilnya pada tabel. Selanjutnya kita akan mencari T-tabel 5%. Itu kita lihat dulu, kita buka tabelnya. Kita fokus pada 5%-nya. Kemudian kita tinggal masukkan rumus, itu jumlah sampel dikurang variabel dikurang 1, maka hasilnya akan kita dapat. Kemudian kita lihat seperti mencari F-tabel 5% sebelumnya. Yang kedua itu dalam bentuk persamaan, dapat kita lihat rumusnya, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T ditambah error term. Kemudian kita tinggal masukkan aja angka-angkanya yang telah kita dapat sebelumnya. Setelah kita mendapatkan hasil T-tabel, kita lihat T-hitungnya pada hasil analisis regresi. Kemudian kita akan mencoba uji T dari variabel luas lahan. Itu kita tulis T-hitungnya yang di atas, kemudian kita tulis T-tabelnya yang telah kita dapatkan tadi. Kita lihat mana yang paling besar di antara keduanya. Dapat kita lihat ini lebih besar T-hitung. Jadi hasil pengujian dari uji T dari variabel luas lahan atau variabel X1 adalah T-hitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga kita harus menolak H0 dan menerima H1. Artinya bahwa variabel luas lahan itu berpengaruh terhadap jumlah produksi ubi jalar. Kemudian kita lanjutkan pada variabel selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu pada jumlah pupuk setara Ponska, jumlah gramason, jumlah tenaga kerja dalam keluarga, dan jumlah tenaga kerja luar keluarga. Baiklah, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.